5, 4, 3. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Kota Yogyakarta. Tugu Demokrasi, Tumandang Gayuh Demokrasi. Untuk podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Di podcast ini kita akan berbincang-bincang tentang peran strategis dari Disdukcapil terhadap program dari KPU Kota Jakarta yang saat ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Suhat. Kita di PKPU nomor 1 tahun 2025 ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita harus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk di sini adalah Disdukcapil. Nah, untuk mengawali bincang-bincang hari ini, gimana Pak? Tugas dari Disdukcapil secara umum itu apa Pak Joko? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri pada dasarnya mencatat setiap peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, tapi dasar pelaporannya itu adalah dasar pencatatan itu adalah pelaporan, di mana data yang disampaikan itu harus lengkap dan benar. Jadi memang untuk mencatat perubahan data-data yang ada di kependudukan harus disertai dengan dokumen yang lengkap benar dan harus dilaporkan. Kalau peristiwa yang terjadi di wilayah tanpa ada pelaporan, maka datanya juga tidak akan berubah. Begitu teman pemilih, perlu dicatat tidak harus yang bersangkutan sih Pak, selama dokumennya lengkap seperti itu. Ya, jadi kalau yang tidak bisa melaporkan maka diwakilkan dengan memberikan surat kuasa. Artinya memang selama ini kan mungkin warga itu kalau tidak setahunya ya, kalau tidak harus mereka sendiri yang harus mengurus. Ternyata selama ada dokumennya lengkap, kemudian ada surat kuasa, pengurusan administrasi kependudukan masih bisa dilakukan. Sebagai tambahan bahwa proses untuk perubahan data ataupun pengajuan pelayanan kependudukan tidak hanya dalam bentuk tatap muka, bisa melakukan secara online. Jadi ada beberapa pilihan online yang bisa digunakan untuk mengubah data atau melakukan pelayanan kependudukan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, itu menggunakan IKD atau Identitas Kependudukan Digital atau menggunakan Jogja Smart Service. Jadi di sana bahwa proses pelayanan atau permohonan layanan kependudukan bisa dilakukan di sana, bisa dilakukan 24 jam atau 7 hari. Jadi tidak terbatas pada tempat atau waktu. Kalau toh yang menghendaki datang tatap muka, ya pada hari kerja, jam kerja. Ya, memang istimewa sekali Disdukcapil Kota Yogyakarta ini. Bahkan kemarin ketika cuti bersama itu tetap ada pelayanan ya Pak? Ada pelayanan untuk perekaman dan pencetakan KTP, juga pelayanan IKD. Kita layani pada hari libur kemarin. Apalagi kita masih ingat ketika hari-hari mendekati pemilu itu juga Disdukcapil juga ini Pak ya, buka layanan juga Pak ya? Ya, bahkan hari H itu ya kalau nggak salah ya? Iya, pada hari H kita juga buat layanan. Mereka yang mungkin identitas kependudukan atau KTP-nya hilang atau rusak dan sebagainya bisa melakukan perbaikan atau pencetakan ulang pada hari H tersebut. Nah, ya begitulah layanan dari Disdukcapil Kota Yogyakarta. Kalau kita ingat di pemilu maupun pemilihan kemarin, hari-hari menjelang pencoblosan, bahkan di hari H, Disdukcapil tetap memberikan pelayanan. Kemungkinan ini Pak Joko, katanya dengan pemilu ya, karena di undang-undangan di PKPU kita kan untuk koordinasi dengan instansi terkait, akhirnya dengan Disdukcapil. Nah, selama ini layanan apa untuk kepemiluan yang dilakukan oleh Disdukcapil? Ya, pelayanan karena memang untuk persyaratan bagi pemilih itu sendiri setidaknya memiliki kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk memang akan bisa terbit atau dicetak ketika memang sudah memenuhi syarat yaitu berusia 17 tahun. Sedangkan proses sebelum pencetakan KTP itu sendiri, maka ada proses perekaman data biometrik. Perekaman data biometrik bisa dilakukan oleh setiap masyarakat
ketika setelah usia 16 tahun. Jadi 16 tahun, usia 16 tahun, 0 bulan 1 hari atau 00, jadi 16 tahun persis itu bisa melakukan proses perekaman. Dan KTP-nya baru akan dicetak, diterbitkan pada usia 17 tahun. Apa fungsi dari perekaman itu sendiri? Perekaman KTPL itu sendiri untuk proses penunggalan data yang bersangkutan. Jadi NIK itu akan dikunci atau ditetapkan untuk sebagai penduduk ketika dia melakukan perekaman. Karena setelah proses perekaman akan dicocokkan biometriknya dengan data-data perekaman yang sebelumnya, apakah dia telah pernah rekam. Kalau telah pernah rekam, maka diindikasikan data tersebut akan menjadi ganda. Oh, nggih. Artinya sebelum 17 tahun itu 16 tahun sudah Bisa rekam. Sudah direkam nanti KTP-nya KTP pencetakannya ya, Pak ya. Ya. Nah, itu ketika sudah 17 17 tahun. Oh, nggih. Kemudian ini Pak, karena kan kita kan selalu berkoordinasi. Mekanisme bagaimana Pak untuk koordinasi antara KPU dengan Disduk Capil? Oke. Jadi kalau dari seperti tadi disampaikan persyaratan atau PKPU-nya sendiri bahwa dasar pemilih itu warga negara Indonesia 17 tahun, terus bukan TNI Polri. Artinya memang dari data itu sendiri yang telah ada, pasti setelah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal tertentu, maka data itu sebenarnya sudah bisa disajikan. Siapa saja yang berusia 17 tahun atau sudah pernah nikah yang memenuhi syarat itu, data itu muncul sehingga kita istilahnya menerbitkan DP4, data potensi pemilih pemilu, yang di mana nanti proses selanjutnya oleh KPU untuk dilakukan proses sinkronisasi atau pantarleh, maksudnya ke wilayah atau pelaksanaan coklit di lapangan itu sendiri. Jadi teman pemilih memang untuk kegiatan pemutaran data pemilih berkelanjutan ini adalah tujuannya untuk merawat data pemilu kemarin, kemudian disinkronkan dengan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dukcapil. Nah, kita sinkronkan, nanti kita dapatkan setelah kita cermati, kemudian nanti kita plenokan, hasilnya adalah daftar pemilih yang akan kita update setiap triwulan. Kemudian ini Pak Joko, untuk memastikan bahwa data dari Disduk Capil itu mutakhir dan akurat, itu seperti apa? Data pendudukan bersifat mutakhir atau akurat itu karena data pelayanan tersebut memang real time, artinya di mana setiap perubahan data akan disertai dengan dokumen pendukungnya. Ketika mereka mengajukan perubahan data dari TNI menjadi bukan TNI, maka akan disertai harus dengan dokumen pendukungnya. Jadi data kependudukan tidak akan dirubah ketika tidak ada data pendukungnya. Ketika data pendukung sudah dilengkapi, maka dengan sendirinya haknya akan muncul. Maka kewajiban dari mereka yang ingin haknya terpenuhi, maka lakukanlah kewajibannya. Ya seperti tadi, salah satunya rekam KTPL. Itu adalah sebagai bentuk bahwa dengan sendirinya haknya nanti hak memilih akan muncul dengan sendirinya. Jadi memang tadi disampaikan syarat untuk jadi pemilih yang jelas 17 tahun, bukan anggota TNI maupun Polri, tidak sedang dicabut hak politiknya. Nah, sudah menikah atau sudah kawin seperti itu sebelum 17 tahun. Tapi kalau sudah menikah itu bisa untuk mempunyai hak untuk memilih. Nah, begini Pak Joko, tadi kan disampaikan tentang kualitas data kependudukan. Nah, begini, untuk yang bagaimana cara dari Disduk Capil, untuk kan kita masih sering ada ini pemilih yang meninggal dunia, tapi masih tercantum di DPT seperti itu. Nah, gimana Pak ini Pak? Ya, karena memang masyarakat atau penduduk yang sudah meninggal atau daftar pemilih meninggal, itu memang sebenarnya tidak bisa melaporkan diri sendiri, karena sudah meninggal. Makanya ada diamanati undang-undang
di Undang-Undang Admin Dukcapil sendiri bahwa pelaporan kematian itu dilakukan oleh RT atau yang sejenisnya. Jadi ini proses pelaporan bahwa si A warganya sudah meninggal. Meninggal itu dilaporkan kalau syaratnya lengkap benar baru bisa diterbitkan aktenya. Tapi kalau toh hanya melaporkan, misalnya menyampaikan bahwa di RT saya telah meninggal Pak A dan sebagainya, misalnya terus berita lelayunya itu disampaikan ke Dukcapil karena prosesnya pelaporan, maka disampaikan, maka data tersebut akan kita nonaktifkan. Lah, menyambung dengan yang hal dilakukan itu, kita juga malah pengen KPU juga melakukan kolaborasi dengan Dukcapil, di mana kalau toh data pemilih yang tidak memenuhi syarat yang telah meninggal itu juga bisa disampaikan ke Dukcapil. Jadi yang lapor itu tidak harus Pak RT. Memang kalau di undang-undang kewajibannya adalah Pak RT, tapi KPU juga bisa melaporkan. Ternyata setelah Pantarlisnya melakukan verifikasi di lapang, mereka ternyata sudah meninggal, bisa juga dilaporkan. Karena proses Dukcapil adalah menerima laporan, tidak mencatat atau mereka yang tanpa ada pelaporan. Syukur-syukur data yang telah dipilah tersebut, data pemilih yang telah ada tersebut, misalnya dibuat kita konsentrasi mereka yang telah usia 80 tahun ke atas. Kenapa kok masih masuk daftar pemilih? Lah, itulah yang dilakukan verifikasi faktual di lapang, apakah benar masih ada, masih hidup. Kalau masih hidup ya alhamdulillah masih bisa melakukan pemilihan, tapi kalau sudah meninggal ya dicatat untuk dilaporkan, disampaikan. Lah, data tersebut akan kita nonaktifkan. Istilahnya di kependudukan nanti akan kita nonaktifkan karena telah meninggal, sehingga perbaikan data pemilih itu tadi seperti tadi, keakuratan data penduduknya sendiri juga lebih akurat. Bahwa si A, si B, ya ternyata informasi dari wilayah, dari KPU atau dari Pantarlih ternyata sudah meninggal. Nah, ini gayung bersambut nih, karena di tahapan pemutahiran tahapan berkelanjutan kita ada yang namanya ini Pak, COPTAS, pencocokan dan penelitian secara terbatas, karena yang melakukan nanti teman-teman dari KPU nanti turun ke lapangan, kita cek secara faktual di lapangan, dan memang selama 3-4 triwulan ini kita menemukan, misalnya ini yang kita coba untuk filter yang umurnya lebih dari 1 tahun, itu kita datangi, memang ada beberapa yang sudah meninggal, dan itu nanti berarti kalau Pak Joko nanti tadi bilang selama ada surat keterangan itu ya Pak ya, nanti, nah kemarin itu kita memintakan surat keterangan dari RT maupun RW, berarti sudah cukup ya Pak? Ya cukup. Jadi untuk yaitu tadi prinsip dari pencatatan sipil adalah mencatat ketika ada pelaporan, ada informasi bahwa yang menyampaikan siapapun tadi, artinya Pak RT, KPU telah menyampaikan bahwa si A, NIK sekian telah meninggal, nah nanti akan kita nonaktifkan datanya. Dan nanti apakah ahli warisnya akan mengurus aktenya dan sebagainya, nah itu ada persyaratan lain tertentu, misalnya ada surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit, kalau meninggal di rumah mungkin bisa minta surat keterangan dari kelurahan, itu sudah cukup untuk bisa diterbitkan akte. Nah, untuk penyerahan aktenya itu sendiri memang nanti terpilah. Maksudnya terpilah gini, ketika ternyata yang meninggal itu istilahnya sebatang kara, tidak ada ahli waris dan sebagainya, tinggal kesepakatan apakah aktenya akan disimpan di Dukcapil atau diserahkan ke pemohonnya yang melaporkan. Misalnya yang melaporkan adalah Pak RT, nanti yang menyimpan adalah Pak RT-nya. Tapi kalau Pak RT juga tidak berkenan menyimpan aktenya, tapi hanya melaporkan, menyampaikan, maka akan kita terbitkan akte kematian dan kita simpan di Dinas Dukcapil. Ya, seperti itu teman pemilih. Ternyata memang hasil dari COPTAS kemarin, karena kemarin kita sudah melakukan COPTAS di wilayah, nanti sampai di tingkat RT, tingkat RW, kita menyempling nih beberapa pemilih yang kebetulan sudah 100 tahun lebih, dan kita memang beberapa menemukan untuk yang pemilih itu sudah meninggal, dan kita mintakan dari pemangku wilayah setempat, ada Pak RT atau Pak RW untuk membuat surat penyataan
yang menyatakan bahwa yang pemilih tersebut sudah meninggal. Dan nanti tentunya itu nanti kita akan laporkan ke dinas Dukcapil nanti biar nanti bisa diterbitkan akte kematian dan tentunya bisa dicoret dari pemilih seperti itu. Biar nanti tidak ada lagi seorang yang meninggal namanya masih tercantum di DPT seperti itu. Jadi terus ini Pak, selama ini kendala-kendala apa toh yang dialami dari Dukcapil untuk tadi itu tentang administrasi kependudukan dari masyarakat Bu. Ya, kendala dari pelayanan kependudukan itu Iya. sendiri sebenarnya memang karena prosesnya itu adalah laporan. Ketika mereka tidak butuh, kadang tidak lapor. Itu sebenarnya permasalahan yang terjadi. Pas lapor, dilalah mereka pas butuh. Jadi pas butuh, kucuk-kucuk, kesusu, atau ya tiba-tiba baru minta segera dilayani dan sebagainya. Tapi ketika tidak, karena di amanat undang-undang sendiri, bahwa setiap perubahan data, setiap perubahan elemen data yang ada di kependudukan, apakah istilahnya tingkat pendidikan dan sebagainya, yang sering itu sendiri tingkat pendidikan, mungkin golongan darahnya belum dirubah, neng pas butuh baru mereka update, berubah. Tapi ketika tidak, ya mereka tidak akan berubah. Sehingga memang ketika ada kolaborasi seperti ini, ada beberapa kepentingan mereka, kok dia tidak masuk daftar pemilih, maka dia baru proses untuk daftar kependudukannya. Karena ya seperti tadi, di awal kita sampaikan, bahwa hak itu sebenarnya akan dengan sendirinya muncul ketika kewajibannya dilakukan. Nih, lebih ke ini Pak ya, berarti kesadaran masyarakat. Betul, ya. kesadaran Jadi teman pemilih segera saja untuk mengupdate data kependudukannya, misalnya termasuk yang ini Pak ya, yang pindah domisili. Betul. Seperti itu, pindah masuk Iya. atau pindah keluar seperti itu. Yang meninggal dunia kadang itu tidak mengurus akte kematian dari orang tuanya, atau nanti kalau sudah mulai ngurus waris seperti itu baru Ya, baru kelabakan lagi Ke baru Dukcapil. untuk ke Dukcapil untuk mengurusnya. Jadi teman pemilih mohon untuk segera mengupdate data kependudukan, misalnya ada perubahan termasuk ini Pak ya, status perkawinan. Betul. Seperti itu. Nah itu untuk segera ke Dukcapil, atau nanti bisa tadi ada pelayanan online seperti itu untuk kemudahan pelayanannya bisa online seperti itu, kan lebih enak sekarang di era digital. Nah kemudian ini Pak, tadi itu terkait sebenarnya kalau tidak mengurus administrasi kependudukan tuh efeknya apa sih Pak? Ya, di Undang-Undang Adminduk meskipun menyebutkan bahwa usia 17 tahun wajib KTP, tapi tidak ada sanksinya. Sanksi itu sendiri sebenarnya akan berdampak pada mereka sendiri ketika tidak mengurus perekaman KTP itu sendiri. Jadi memang pemerintah atau negara tidak akan memberikan sanksi ketika mereka tidak mengurus melakukan kewajibannya. Ya tadi, ketika memang sudah 17 tahun tidak ber-KTP, tidak rekam dan sebagainya, dengan sendirinya besok juga hal-hal yang lain seperti mungkin bisa jadi meskipun terdaftar dalam pemilih, tak urun KTP, mungkin tidak bisa lanjut melakukan pemilihannya. Jadi sanksinya sebenarnya memang akan melekat mengenai pada diri sendiri. Demikian juga misalnya mereka yang sekarang mungkin bekerjanya masih TNI Polri, tapi ternyata sudah purna tapi tidak melakukan perubahan data menjadi purnawirawan atau apa, ya dengan sendirinya bisa jadi tetap dia tidak akan mempunyai hak pilih ketika tidak melakukan perubahan. Jadi sanksi-sanksinya itu sendiri akan melekat kepada yang bersangkutan dengan sendirinya, dan itu sebenarnya adalah pilihan mereka. Pilihan mereka bisa jadi memang sih mereka yang punya seperti tadi, mohon maaf mungkin masih pengen dengan jenis pekerjaannya tersebut, Cinta selamanya lah ya itu. jadi tidak melakukan perubahan, yaitu karena sudah pilihan, ya sudah. Artinya memang itu akan menjadi pilihan atau tanggung jawab pribadi mereka. Misalnya nih kalau udah purna dari TNI atau
Polri nanti kalau memang tidak mengurus atau mengupdate data kependudukannya, ya artinya memang tidak berhak untuk memilih atau tidak terdaftar di DPT. Seperti jadi artinya memang pilihan dari masing-masing. Kemudian ini Pak Joko, kemarin kita sempat ini ya, termasuk kita mencermati data-data kita yang dari KPU RI, itu kita menemukan data ganda atau data invalid. Itu maksudnya gimana itu Pak Joko? Invalid itu atau anomali beberapa hal yang terjadi atau ada. Bisa jadi memang kemarin benar kita menemukan mereka yang telah melakukan perekaman KTPL itu menggunakan NIK yang tidak sesuai format NIK. Maksudnya format NIK itu adalah pertama, memang NIK itu harus 16 digit. 16 digit. Benar, mungkin NIK-nya 16 digit, tapi format angka belakangnya ternyata 0. 0 itu bukan, karena yang terakhir itu merupakan angka urutan. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, mereka yang datanya invalid, bisa kita lakukan penghapusan datanya dulu. Penghapusan data biometrik, kita terbitkan NIK yang baru sesuai format nasional, baru lakukan proses perekaman ulang untuk KTPL itu sendiri, sehingga datanya bukan invalid. Jadi memang hal-hal tersebut yang dimana pada awal proses perekaman KTPL itu sendiri, data yang invalid ada beberapa yang seperti itu. Artinya emang di nomor NIK itu kan nomor-nomor kode-kode, istilahnya kode-kode unik lah, kode-kode. Ya, karena untuk NIK kan menempati dengan sesuai kondisi wilayah. Karena di depan itu merupakan kode wilayahnya, terus tanggal lahirnya, dan nomor urut sesuai tanggal lahir itu termasuk sendiri. Ini Pak ya, apa namanya, gender laki-laki perempuannya kan ada ya Pak di situ Pak ya? Ya, untuk NIK itu dinyatakan tunggal setelah melakukan perekaman KTP selama tidak masih 16 digit dan juga memenuhi kaidah dari standar nasional, artinya di depan adalah kode wilayah, kemudian unsur tanggal lahir, sebenarnya unsur tanggal lahir. Jadi kadang-kala memang NIK itu ada yang kita cermati sudah berbeda dengan tanggal lahir. Tapi NIK-nya itu sebenarnya tetap tidak berubah. Yang boleh berubah adalah tanggal lahirnya. Ketika memang ada dokumen pendukungnya, misalnya akte kelahirannya, bahwa tanggal lahirnya yang benar adalah sekian, tapi ternyata sudah rekam KTPL dengan NIK tersebut, maka NIK-nya tetap bisa digunakan seperti itu. Jadi NIK ketika sudah rekam tidak akan berubah, yang berubah adalah elemen datanya, tempat tanggal lahirnya itu sendiri, ataupun juga jenis kelaminnya ketika ganti jenis kelamin. Jadi artinya memang NIK itu adalah identitas tunggal ya Pak. Artinya tidak termasuk yang ini untuk data pemilih adalah karena by NIK ya, karena satu NIK, satu suara, satu data, jadi seperti itu. Kemudian ini Pak, untuk ini katanya dengan pemilih pemula ya, selama ini apa langkah dari Disdukcapil untuk mendorong untuk pemilih-pemilih pemula untuk rekam KTP elektronik seperti itu? Ya, untuk kegiatan mereka yang pemula, Dukcapil telah melakukan beberapa kegiatan atau ya istilahnya layanan jemput bola. Layanan jemput bola itu kita lakukan ketika pada tahun awal ajaran baru. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, karena mereka pasti juga mereka yang sudah usia 16 tahun akan bisa lakukan perekaman. Nah, ketika akan cetak KTP, misalnya seperti tadi, pengennya dengan menggunakan ganti foto dan sebagainya, itu bisa dilakukan ketika pas proses cetak KTP-nya. Kalau perekamannya di awal dengan seragam atau dengan yang lainnya, itu tidak ada masalah. Baru pas cetak, ketika memang menghendaki untuk diganti, bisa dilakukan penggantian. Jadi kita melakukan layanan jemput bola ke sekolah,
sisi lain juga melakukan layanan ke wilayah, artinya kita buka layanan ke kelurahan atau kementerian dengan jadwal yang telah sesuai yang kita atur. Nah, Ngoten. begitu teman pemilih dari Disdukcapil mempunyai program jemput bola baik di sekolah maupun di kementerian ya Pak, Kementerian atau kementerian kelurahan. atau kelurahan untuk tadi itu untuk perekaman KTP tentunya ini untuk memberikan layanan lah nanti ketika mungkin dari teman pemilih tidak tidak bisa ke Disdukcapil nanti bisa ke kementerian atau kelurahan nanti untuk jadwal atau agendanya bisa nanti dilihat di media sosial ada Pak ya? Ada Jadwal-jadwalnya di website. di website atau di Ada. media sosialnya dari Disdukcapil Kota Yogyakarta. Jakarta. Nah, kemudian ini Pak, sekarang kan sudah era digital nih Pak, transformasi digital. Seberapa pengaruh untuk di ini Pak, untuk warga masyarakat mengakses atau memperbaiki mengupdate data kependudukannya. Layanan digital itu memang merupakan salah satu pilihan selain layanan yang tatap muka. Mereka yang bisa memanfaatkan layanan digital itu sendiri, maka kita fasilitasi dengan layanan digital. Selain menggunakan IKD atau identitas kependudukan digital, bisa menggunakan JSS, Jogja Smart Service itu sendiri. Jadi di sana seperti tadi di awal kita sampaikan bisa melakukan proses layanan 24 jam. Artinya ketika jenengan mereka yang membutuhkan layanan ke JSS itu waktunya sambil mungkin kalau yang sudah dewasa sambil mancing atau pas rondo dan sebagainya itu bisa melakukan proses permohonan pengajuan. Nah, proses layanannya secara digital atau online itu sendiri akan kita proses pada hari kerja jam kerja. Jadi ketika mengajukan pada hari akhir pekan, ya ditunggulah pada besok hari kerja jam kerjanya. Ya, itu salah satu dari kemudahan yang diberikan oleh Disdukcapil untuk teman pemilih. Jadi nanti bisa nanti lewat JSS Pak ya. Ya, JSS. Jadi teman pemilih bisa sembari beraktivitas bisa sambil kerja, bisa sambil Di kafe. ya di kafe atau nanti tadi bilang Pak ada mancing seperti itu bisa untuk mengakses JSS untuk mengurus tadi itu yang di update kependudukan seperti itu. Nah ini Pak kaitannya dengan mungkin pesan aja Pak kaitannya dengan ini Pak identitas ini Pak identitas pribadi itu Pak kan rawan itu Pak nanti ada mungkin ada tips-tips dari Pak Joko untuk jangan sampai ada kebocoran data seperti itu gimana Pak Joko? Ya, jadi untuk data-data kependudukan itu memang ada data-data yang dikecualikan. Artinya data-data yang tidak bisa diakses oleh publik. Ya seperti data biometrik itu memang data yang dirahasiakan juga. Terus data kecacatan atau disabilitas itu memang juga termasuk yang dirahasiakan. Tapi ada data-data yang bisa diakses oleh masyarakat itu sendiri. Nah, untuk tips terkait data-data pribadi tadi, memang kita juga sudah mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sendiri. Bahwa ketika yang mengajukan menyampaikan seperti tadi bukan yang bersangkutan, maka permohonan tersebut kita tolak. Tapi ketika sudah bisa menunjukkan kuasanya atau yang bersangkutan memberi kuasa ke seseorang, maka akan kita berikan layanan ya kecuali data-data yang dikecualikan tadi. Nah, data-data itu sendiri termasuk untuk perlindungan data pribadi itu sendiri akan kita berikan sebenarnya kepada misalnya ke APH, para penegak hukum itu sendiri itu dikecualikan bisa mengakses data itu sendiri. Ya, ketika mengajukan permohonan data pasti juga dengan surat. Artinya kita pilih apakah itu bisa dipenuhi atau tidak. Jadi jangan khawatir bahwa data pribadi itu sendiri yang bisa mengakses adalah yang punya data. Dinas atau petugas di Dukcapil tidak diperkenankan untuk menyebarkan data itu sendiri juga.
Begitu teman pemilih. Jadi untuk data pribadi kita kan kadang ini Pak ya, euforia misalnya, oh ini kita, dapat paspor atau apa, mau ke luar negeri itu kan posting ke Instagram, ke media sosial, hal seperti itu mungkin, dihindari untuk, menjaga nanti jangan sampai ada, eee, kebocoran atau keamanan dari identitas pribadi kita menjadi bocor. Nah, teman pemilih, tanpa terasa kita sudah ini ya, di ujung dari bincang-bincang kita dan nanti, mungkin ada ini Pak, pesan-pesan pada teman pemilih, untuk tadi tuh tertib administrasi kependudukan. Ya monggo disampaikan untuk, pesan-pesan untuk teman pemilih, seperti itu. Ya, untuk mereka yang dapat akses secara digital atau secara online, lakukanlah layanan secara digital atau secara online itu sendiri. Karena memang kita memberikan pilihan untuk akses layanan selain tatap muka. Tatap muka pasti juga membutuhkan effort yang lebih, harus datang pada hari kerja jam kerja. Tapi kalau secara online bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, maka akan kita layani pada hari kerja jam kerja itu sendiri. Jangan khawatir untuk keamanan data atau kerahasiaan data itu sendiri. Ketika jenengan menyampaikan data itu secara pribadi atau yang melakukan sendiri, maka kerahasiaannya juga akan terjamin. Ngoten. Ya, teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Joko dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Nah, untuk teman pemilih, untuk memastikan bahwa teman pemilih terdaftar di daftar pemilih KPU Kota Jakarta, bisa cek di dptonline.kpu.go.id. Jika belum terdaftar, teman pemilih bisa menghubungi KPU Kota Jakarta atau di media sosial KPU Kota Jakarta. Ya, demikian bincang-bincang untuk podcast Tugu Demokrasi untuk kali ini. Nantikan podcast-podcast berikutnya bersama KPU Kota Yogyakarta. Terima kasih.